الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية، نظم علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah serta salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah dan uswah kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini melanjutkan pembacaan sekaligus pembahasan secuil dari Urjuzah Mi'iyah, mengenal dari bait-bait sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari penjelasan kami yaitu bait yang ke-22, wa ba'da 'ami 40 ursila fi yaumil isnaini yaqina fangkula. Setelah usia beliau sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, ya, arba'ina ami arba'in, yaitu tahun ke-40 dari usianya, ursila beliau diutus, fi yaumil isnaini yaqinan fangkula, pada hari Senin yang meyakinkan. Kenapa disebut meyakinkan? Karena para ulama bersepakat sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari Senin adalah hari di mana beliau wulidtu wa bu'ithtu, hari aku dilahirkan dan hari aku diutus. Jadi para ulama bisa sepakat beliau dilahirkan di hari Senin, cuma tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya tahun gajah sepakat lagi. Begitu juga beliau diutus, harinya hari Senin sepakat, ya, tetapi tanggalnya berapa itu berselisih pendapat, ya. Kemudian kita lanjutkan di bait yang ke-23. Fi Ramadhana aw Rabi'il awwali wa suratu Iqra awwalul munazzali. Pada bulan Ramadan atau Rabiul Awal. Ini yang kami tadi sampaikan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mu'arrikhin, para ahli ilmu. Beliau diutus menjadi Rasul itu di bulan Rabiul Awal atau di bulan Ramadan. Bahkan ada yang membedakan, kalau nabinya di Rabiul Awal, kalau rasulnya di Ramadan. Begitu juga sebaliknya dan keterangan-keterangan yang lainnya. Itu artinya apa? Bahwasanya tidak ada syariat-syariat yang mengitari ulang tahun kenaikan rasul menjadi nabi ataupun utusan Allah. Tetapi adalah komitmen kita untuk mengikuti ajaran beliau, istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau, istiqomah di atas mutaba'ah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu hingar-bingar, gegap gempita hanya ulang tahun kelahiran beliau, ulang tahun beliau diutus, ulang tahun ini dan itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa suratu Iqra awwalul munazzali, dan surat Iqra, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Ini pun juga sepakat. Setelah ini ayat apa, yaitu silang pendapat. Ada yang mengatakan langsung ya ayyuhal muddatsir. Ada dulu yang mengatakan Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah Allah turunkan nantinya 2 kali, 1 di Mekkah dan 1 di Madinah. Ayatnya sama, tapi suratnya diulangi. Itulah kenapa dikenal dengan sab'ul mathani, ya, 7 yang terulang-ulang.
itu karena diturunkan qabla hijrah maka disebut surat Makkiyah, dan diturunkan ba'da hijrah dan disebut surat Madaniyah. Maka Ummul Quran, induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Nah, di sini dari penjelasan para ulama, Rasulullah SAW Allah turunkan menjadi utusannya subhanahu wa ta'ala itu dalam kondisi al-ummi. Apa itu ummi? Nabi yang buta aksara, tidak mengenal baca tulis. Tetapi bagi umatnya tidak boleh seperti itu, karena ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah. Rasulullah SAW yang dimaksud membaca di sini yaitu mengikuti diktean dari malaikat Jibril. Ditalkin oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah pun juga mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ditalkin oleh malaikat Jibril, kemudian Rasul pun mengikuti sampai 'allamal insana ma lam ya'lam, semacam itu. Jadi tidak boleh kita beralasan, oh saya nggak mau belajar baca tulis lah, pengen seperti Rasulullah. Nggak bisa. Umatnya harus punya ilmu dalam masalah qiraah, dalam masalah kitabah. Karena tidak bisa baca tulisnya Rasulullah itu bukan aib, itu bahkan kemuliaan beliau. Fala yang tiku, sebagaimana dalam surat An-Najm, bahwa beliau tidaklah mengeluarkan lafaz ya kecuali semuanya adalah wahyu, tidak ada yang dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis itu sampai akhir hayat beliau. Dan buktinya ialah ke tahun ke-7 Hijriah ya, atau ke-6 Hijriah, ketika ada peristiwa Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, dari kubu Mekah musyrikin Quraisy tidak mau menghendaki dalam perjanjian ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kemudian juga Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahimnya nggak mau. Ali bin Abi Thalib ketika diminta untuk menghapus nggak mau menghapusnya. Maka Rasulullah bertanya kepada Ali, ya Ali, mana lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim? Ditunjukkan ini lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau sendiri yang menghapus. Mana lafaz Rasulullah ini ya Nabi? Kemudian Rasul pun menghapus. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW buta aksara sampai akhir hayat beliau. Kemudian bait yang ke-24, tsummal wudu'a was salata 'allamah Jibril wa hiya rak'atani muhkamah. Kemudian berikutnya malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW wudu dan salat. Tentunya sifat salatnya ini berbeda dengan sifat salat yang diajarkan malaikat Jibril setelah Isra dan Mi'raj. Bagaimana salat di awal-awal kenabian? Wallahu a'lam bishawab. Ada riwayat mengatakan rukuk sujudnya sama, tapi masih banyak berdoa menghadap ke langitnya. Ada yang sujudnya ada istilahnya gerakan-gerakan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak dipusingkan hal itu. Kenapa? Karena yang menjadi amanah kita yaitu rukuk dan sujud sebagaimana sifat sholat Nabi sesudah Isra dan Mi'raj. Kemudian siapa mengajarkan? Jibril selaku malaikat pembawa wahyu. Dan sholat itu di awal-awal diutusnya Rasulullah SAW rakaatani, 2 rakaat muhkamah sebagaimana yang telah ditentukan. Jadi dulu itu hanya ada 3 waktu sholat. Jadi sholat di waktu pagi, kemudian di waktu sore, artinya maghrib itu awal malam, kemudian nantinya ada di tengah malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Dari sini kita tahu bahwa sholat malam di awal syariat itu menjadi wajib dan
fardhah bagi Rasulullah dan para sahabat di awal-awal keislaman. Tapi sesudah itu diturunkan ya, bagi sahabat sunnah, tapi bagi Rasulullah SAW masih wajib. Jadi memang ada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Rasulullah SAW. Bukti berikutnya yang menunjukkan bahwa sholat di awalnya 2 rakaat adalah ketika kita mengqashar sholat. Adanya syariat qashar sholat itu kan meringkas yang 4 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat. Karena memang awalnya sholat itu dulu 2 rakaat. Ya, disebut sholat pagi dan sholat sore. Ya, 2 rakaat dan qiyamul lailnya. Tapi berikutnya sesudah Isra dan Mi'raj ditentukan lagi ada zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4 dan subuh 2. Jadi ada penambahan dari 3 waktu itu, di mana di zuhur, asar, kemudian antara maghrib isya juga dipecah. Nah, tapi kalau kita dalam kondisi musafir, dalam kondisi safar, maka yang rubaiyah atau yang rakaatnya berjumlah 4 itu bisa diringkas menjadi 2. Ini bukti kalau Islam itu sempurna sekali. Dari syariat-syariat yang sebelumnya kemudian dinasah atau mansuh itu tidak terlupakan di dalam ilmu dan juga sejarahnya. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.